lebih syahdu, lebih soulful gitu ya, lebih menghayati. Malaikat turun. Ketika itu Qais, dan ada dua riwayat, ada Qais bin Sa'ad bin Ubadah dan juga ada Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ya. Dua sahabat Nabi, mereka masih pemuda, membaca Quran dengan sangat merdu. Dan kemudian teduh mereka. Kata Rasulullah SAW, itu ada malaikat yang menaungi mereka. Malaikat itu senang dengan bacaan Quran. Ada kita baca Quran, malaikat itu turun. Karena malaikat itu makhluk Allah yang baik, terbuat dari cahaya, tercipta dari cahaya, sukanya yang baik-baik. Maka ketika kita melantunkan atau berinteraksi dengan hal yang baik, mereka pun pasti ingat dengan kita. Mereka pun akan bersama dengan kita. Nah, dan juga bagaimana Al-Quran ini menaikkan derajat seseorang, mengangkat derajat seseorang. Ketika selesai Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, berarti Mekah kembali ke pangkuan muslimin. Namun karena muslimin ketika itu pusat atau ibu kotanya sudah ada di Madinah, maka Rasulullah SAW dan para sahabat kembali ke Madinah. Nah kemudian oleh Nafi, salah seorang sahabat Nafi Al-Haris bin Al-Haris menunjuk budaknya untuk menjadi gubernur di Mekah. Kemudian ditanya oleh Umar bin Khattab, siapa yang kau tunjuk untuk mengurus Al-Wadi ya, lembah, misalnya masyarakat Wadi, masyarakat lembah, karena Mekah itu lembah ya. Ibnu Abza, siapakah dia? Dia mantan budak. Apa kamu serius sih? Kamu serius milih mantan budak itu? Tapi dia adalah orang yang paham ilmu faraid dan ahli Al-Quran. Ilmu faraid itu hukum waris, itu pusing kita. Itu pusing saja. Hukum waris itu pusing. Itu juga adanya di Al-Quran, di surat Al-Baqarah ya. Hukum waris itu nggak sembarangan gitu. Itu pusing lah, betul beneran pusing itu. Kalau bagaimana sepertiga, kalau seperti 8 sekian dan sekian. Nah itu, dan sesungguhnya kau telah tepat menunjuknya, kata Umar bin Khattab. Lalu Umar menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah mengangkat derajat seseorang karena ini masuk kitabullah Al-Quran, dan Allah menurunkan derajat seseorang karena ini ketika kita jauh dari Allah.